dapat dikenakan PPh, agar dapat dikenakan PPh harus dipenuhi dua syarat. Tadi ada syarat yaitu adanya kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak subjektif apa aja ini ya? Untuk yang orang pribadi, ini yang tadi harus lebih dari 183 hari dan seterusnya ini ya. Untuk yang badan yang didirikan dan seterusnya ini. Untuk yang warisan juga. Untuk yang luar negeri, ini syaratnya. Tidak lebih dari 183 hari. Yang badan tidak didirikan dan seterusnya ini. Nah, subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak objektif itu disebutnya wajib pajak ya. Jadi subjek pajak ini belum tentu dia harus membayar pajak. Belum tentu harus dipotong PPh atau pajak penghasilan. Dia juga harus memenuhi kewajiban pajak objektif. Nah, kewajiban pajak objektifnya itu apa ya? Ini yang tadi. Yaitu yang menerima penghasilan. Nah, penghasilan di pajak itu maksudnya apa? Ini udah ada. Termasuk gaji, upah, jenisnya, dan seterusnya ini. Kalau yang non-objek PPh berarti ini nanti tidak dipotong PPh. Kalau dipotong PPh, itu bisa sifatnya tidak final, ada yang sifatnya final. Kalau yang final ada di pasal 4 ayat 2 sama pasal 15. Kalau nanti ada yang dipotong PPh sifatnya final, berarti nanti penghasilannya, biaya-biayanya, dan jumlah PPh finalnya tidak bisa diperhitungkan di akhir tahun. Maupun untuk perhitungan SPT tahunan, itu tidak bisa diperhitungkan. Kita lanjut lagi ke soalnya ya. Soal pertama ini untuk penentuan subjek pajak. Rifki, seorang warga negara Indonesia, tinggal di Batam, bekerja di Singapura, pulang pergi setiap hari 14 jam di Singapura, 10 jam di Indonesia. Siapa mau mencoba menjawab ini? Ayo, siapa mencoba menjawab? Oh ya, untuk UTS-nya tidak minggu ini ya. Insya Allah minggu depan. Nanti kalau misalnya minggu depan saya juga tidak memberikan UTS, soal UTS berarti saya ambil nilai UTS-nya dari keaktifan kalian, dari makalah dan PPT kalian kemarin, dari presentasi juga. Terus nanti kalau saya sudah memberikan nilai UTS, sudah memberikan soal UTS, nanti nilainya akan saya gabungkan di UAS. Durung teko. Lihat mah. Belum. Minggu depan aku ya. Terakhir sih Jumat lah. Oh iya lah. Nah, ayo siapa mau coba menjawab ini? Saya Mbak Dila ya, silakan Mbak Dila. termasuk dalam negeri.
alasannya. Kita tinggal lihat saja. Nah, ini ya, kriteria-kriteria ini atau syarat-syaratnya ini. Yang masuk subjek pajak dalam negeri berarti dia yang memenuhi salah satu ini. Kalau subjek pajak luar negeri berarti yang memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi kedua-duanya berarti dia non subjek pajak. Oke, ini Mbak Dila. Kalau yang si Rifki ini adalah subjek pajak dalam negeri. Ini kenapa ini Mbak? Subjek pajak dalam negeri. Karena itu Bu, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Karena dia bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari, gitu Mbak Dila? Iya Bu. Oke, untuk penentuan 183 harinya ini kita belum tahu ya ini. Ini di sini cuma menyampaikan aja 14 jam di Singapura, 10 jam di Indonesia. Jadi untuk menentukan 183 hari itu kita harus lihat dia dari bulan apa sampai bulan apa. Terus setiap bulannya itu ada berapa hari, kalian jumlahkan. Kalau lebih dari 183 hari berarti dia subjek pajak dalam negeri, kalau kurang berarti subjek pajak luar negeri. Ini dia benar, dia subjek pajak dalam negeri itu karena si Rifki ini bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau di pajak ya kalian harus perhatikan kata dan atau ini ya. Nah, kalau misalnya dan kan berarti dia harus memenuhi kedua syaratnya ini. Tapi kalau cuma atau berarti kalau memenuhi salah satu aja itu berarti sudah boleh, sudah termasuk. Oke, yang Rifki ini adalah subjek pajak dalam negeri karena dia bertempat tinggal di Indonesia. Yang soal kedua, Mr. Lee memiliki paspor Cina, mendapat kontrak kerja sebagai pegawai di Rumah Sakit Pertamina untuk 5 bulan. Nah, ini berarti apa? Luar negeri. Luar negeri. Ini Mbak siapa? Apa tadi ya? Mbak Marcel ya? Marcella. Mbak Marcella? Iya, Bu. Subjek pajak apa, Mbak? Pajak luar negeri. Luar negeri alasannya? Karena memiliki paspor. Oke. Mr. Lee memiliki paspor Cina, mendapat kontrak kerja sebagai pegawai di Rumah Sakit Pertamina untuk 5 bulan. Kalau alasannya Mbak Marcel, dia memiliki paspor ya, paspor Cina, jadi dia dianggap subjek pajak luar negeri. Kalau memiliki paspor Cina, berarti dia ini artinya adalah warga negara Cina saja. Dia belum tentu sebagai subjek pajak luar negeri. Nah ini kalau ditanya alasannya apa, tinggal lihat ini syarat-syarat atau kriteria ini yang memenuhinya yang mana ini. Di sini sudah disampaikan kalau dia mendapatkan kontrak kerja untuk 5 bulan. Kita anggap saja 1 bulannya itu per bulannya 30 hari. Berarti 30 kali 5, 150 hari. Berarti dari kontrak itu sudah menyatakan kalau dia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Benar jawabannya subjek pajak luar negeri, tapi alasannya karena dia berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan. Oke, soal yang ketiga. Mr. Budi, seorang warga negara Belanda, duta khusus ILO yang tinggal di Jakarta bertahun-tahun. Kalau ini siapa mau coba menjawab? Wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri. Mbak siapa tadi? Tidak, Bu. Mbak Nida. Subjek pajak dalam negeri ya Mbak. Alasannya? Karena bertahun-tahun di Indonesia. Lebih dari itu. Oke, Mbak Nida menyampaikan ini Mr. Budi sudah dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri karena sudah bertahun-tahun di Indonesia. Tapi yang perlu kita lihat adalah dia meskipun sudah bertahun-tahun di Indonesia, tapi dia bekerja sebagai duta khusus ILO. ILO itu organisasi perburuan internasional ya. Dari Ya. saya mohon izin karena dapat kabar kakek saya meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Mbak Era ya. Ya, Mbak Era. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih, Bu. Ya. Saya izin. Ya. Jadi duta khusus ILO itu dia di bawahnya PBB, berarti dia termasuk organisasi internasional ya. Kalau organisasi internasional kita harus lihat apakah dia memenuhi syarat untuk dianggap sebagai non-subjek pajak atau tidak. Organisasi internasional. Nih, berarti dia kan masuk ke dalam pejabat perwakilan organisasi internasional ya. Syaratnya adalah bukan warga negara Indonesia. Oke, ini memenuhi ya. Dia adalah seorang warga negara Belanda. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, ini yang tidak ada keterangannya. Kalau misalnya ini ada keterangannya ya, berarti dia masuk ke dalam non-subjek pajak. Jadi kita anggap aja Mr. Budi ini dia tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi penghasilannya dia cuma dari menjadi duta khusus ILO ini aja ini. Dia bukan warga negara Indonesia, tidak memperoleh penghasilan di Indonesia. Berarti dia non-subjek pajak. Oke, yang nomor 4. Mr. Freddy pindah dari Amerika ke Indonesia, menikahi gadis Bali dan berniat tinggal dan buka usaha di Denpasar, tapi belum bekerja. Ada yang mencoba menjawab? Dalam negeri, Bu. Oke, dalam negeri alasannya? Karena mau tinggal di Indonesia dan buka usaha di Denpasar. Oke, jangan lupa ya. Ini sudah ada keterangan kalau dia akan menikahi gadis Bali, berarti nanti akan ada akte dan itu sudah menunjukkan kalau dia berniat tinggal di Indonesia. Ya benar, subjek pajak dalam negeri. Mbak siapa nih tadi? Novi Puspitasari, Bu. Mbak Novi Puspitasari. Ya. Yang kelima, Ucok meninggal dunia mempunyai harta berupa UD Jaya dan terbengkalai karena sekenta ahli waris. Nah, kali ini subjek pajak dalam negeri. ya, alasannya? Karena warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Iya. Ya. Kriteria subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Oke, benar ya. Mbak Rida ya. Mr. Bush, seorang warga negara Perancis, mendapat dividen dari Singtel Inc. Singapura. Kalau ini? Luar negeri, Bu. Luar negeri, Bu. Mbak Elizabeth. Bukan subjek pajak. Oke, alasannya? Karena tidak menerima gaji dari Indonesia. Ya, benar ya. Dia mendapat dividen dari Singtel Inc. Singapura. Ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia ini ya. Berarti dia non subjek pajak. Yang ketujuh, Ibnu Suud, konsultan perminyakan Kuwait, membuat cabang di Jakarta. Apa ini? Dalam negeri, Bu. Oke, alasannya? Karena mempunyai cabang usaha di Indonesia. Oke, Mbak siapa? Okta. Mbak Okta, oke. Ada jawaban yang lain atau yang punya pendapat lain? Sama, Bu. Ya. Yang lainnya sama? Iya, Bu, sama. Luar negeri, Bu. Luar negeri, alasannya? Karena subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan ini konsultan perminyakan membuat cabang di Jakarta. Jadi sebentar, Bu. Mbak Rida ya tadi ya? Oke. Pertama Mbak Rida, oke. Oke, benar ya yang disampaikan Mbak Rida, dia termasuk subjek pajak luar negeri. Alasannya tadi sudah disampaikan, yaitu karena dia melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Nggak tahu dari mana, ini dia melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia. Ini tadi udah saya sampaikan, yang termasuk ke dalam BUT. Nah, ini salah satunya adalah cabang perusahaan. Konsultan perminyakan Kuwait membuat cabang di Jakarta. Berarti itu adalah cabang perusahaan Kuwait ya, yang didirikan di Jakarta. Berarti dia termasuk dalam BUT. Nah, BUT tadi masuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Oke, yang nomor 8 ya, Siti Nur, penyanyi warga negara Malaysia, mendapat kontrak manggung salah satu stasiun TV swasta di Indonesia tiap hari Minggu selama 4 tahun. Kalau ini 4 bulan ya. Sudah pajak luar negeri. Luar negeri. Luar negeri, Bu. Mbak Salva, Ya, saya. subjek pajak apa, Mbak? Luar negeri. Alasannya? Karena tiap minggu sama 4 bulan itu kalau dihitung tidak lebih dari 183 hari. Oke, ya. Benar ya, dia subjek pajak luar negeri. Karena dia kurang dari 183 hari. Oke. Nanti jam 9:30 kalian ada kelas lagi? UTSK? Ya, kok pada diam? Iya, Bu. Mulainya jam berapa? Jam 10 lebih Jam 10. 10. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ya. Ini yang pemahaman terkait objek PPH.
Jadi kalau subjek pajak juga memenuhi kewajiban pajak objektif, maka dia baru dipungut PPh. Ini ada soal Tuan Hafiz, pegawai di IAI Pusat, selama tahun 2018 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari gaji dari IAI, THR, bunga tabungan atau deposito, menyewakan rumah, mendapat pembayaran klaim asuransi kesehatan, dividen dari PT Untung, warisan berupa tanah 1000 meter persegi, hadiah undian bank, hadiah juara 1 bulu tangkis pada perayaan HUT RI, sumbangan ketika menikah dari teman-teman kuliah, sumbangan ketika menikah dari IAI. Nah, kemarin saya minta kalian untuk menentukan penghasilannya itu ya, merupakan objek pajak finalkah, objek pajak tidak finalkah, atau bukan objek pajak. Untuk menentukan ya, kalian harus hafal yang masuk non objek pajak itu apa aja, yang masuk PPh final, objek pajak yang dipotong PPh final apa aja. Berarti selain itu adalah objek pajak yang sifatnya tidak final. Yang pertama ada gaji dari IAI. Jadi gaji dari tempatnya dia bekerja itu termasuk apa ini? Ada yang mau menjawab? Tidak final, Bu. Oke, objek pajak tidak final, benar ya? Mbak siapa? Okta. Mbak Okta. Kalau THR? Tidak final, Bu. Oke, benar ya. THR tidak final. Mbak siapa? Fatimah. Mbak Fatimah. Bunga deposito? Final, Bu. Final, Bu. Oke. Pajak final ya. Mbak siapa ini? Mbak siapa tadi ini? Siapa yang tadi? Ini nggak kelihatan. Yang tadi menyampaikan final tadi siapa aja? Saya, Bu. Saya, Bu. Mbak Nida, Mbak Ade, terus? Ini tadi ada beberapa. Mbak Novi? Iya, Bu. Sudah? Oke. Mbak Nida nanti jangan jawab lagi ya. Mbak Novi juga, ini sudah lebih dari sekali. Mbak Rida juga. Mbak Okta juga. Mbak Okta, Nida, Rida, Novi. Biarkan teman-teman yang lainnya ya yang jawab ya. Sewa rumah. Final, Bu. Final. Oke, Mbak Nafa. Benar ya, final ya. Kalau klaim asuransi kesehatan? Final. Final, Bu. Mbak Helen? Final. Mbak Alsa ya juga ya, tadi menyampaikan final ya? Iya, Bu. Tadi yang menyampaikan final lagi siapa? Kayaknya tadi ada beberapa. Saya, Bu. Mbak Ina. Ada lagi? Mbak Helen, Alsa, Vina. Ada jawaban yang lain? Adakah jawaban yang lain? Sama, Bu. Sama. Kalau dipotong PPh final, dia dipotong PPh pasal berapa ini? Ada yang tahu nggak?
PPH pasal berapa yang objek pajaknya adalah klaim asuransi kesehatan? Nanti coba kalian cari ya. Klaim asuransi kesehatan itu adalah bukan objek pajak. Nah, itu sesuai sama pasal 4 ayat 3 ya, Undang-Undang PPH. Salah satunya itu adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, beasiswa, itu dikecualikan dari pengenaan PPH, berarti artinya bukan objek pajak. Oke, yang dividen? Bukan objek pajak. Final, Bu. Final, Bu. Final, Bu. Mbak Fitri tadi menyampaikan bukan objek pajak. Terus yang tadi bilang final siapa aja? Saya, Bu. Mbak Tessa, Saya, Bu. Ya, Bu. Mbak Mona, Saya, Bu. Mbak Elizabeth, oke, dividen ya. Dividen dari PT Untung. Dividen dari PT Untung itu objek pajak final. Oke, saya lihatkan lagi. Itu ada di PPH pasal 4 ayat 2 ya. Salah satunya adalah dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, belum saya share ya. Nah, ini ya. Jadi pajak penghasilan final yang masuk pasal 4 ayat 2. Salah satunya ini ada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau yang menerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka dividennya itu dikenakan PPH final. Ada juga dividen yang bukan objek PPH. Dia bukan objek PPH kalau dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Syaratnya dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, memiliki saham minimal 25% dari modal yang disetor. Jadi kalau dividen itu harus kalian lihat dia yang menerima siapa. Kalau orang pribadi dalam negeri tadi berarti dipotong PPH final. Kalau yang menerima adalah PT, ini kalian lihat PT dan seterusnya ini ya. Kalian lihat apakah memenuhi syarat ini atau tidak. Kalau memenuhi syarat ini berarti dia bukan objek pajak. Untuk yang dividen, lanjut lagi ke soal. Ada warisan berupa tanah 1000 meter persegi ini. Ini apa berarti ini? Final. Final, Bu.
Mbak Intan, Vina, Mbak Mona ya tadi, sama Mbak Alsa ya tadi. Ada lagi? Saya, Mbak Dila. Semuanya apa sama? ya sama Bu Vina. Saya Vina. bukan objek, Bu. Bukan objek, Bu. Bukan objek, Bu, saya. Mbak Andini bukan objek. Oke, Mbak Andini kenapa dia bukan objek, Mbak? Karena dia bentuk warisan, Bu. Oke. Dan warisan enggak termasuk dividen atau laba. Jadi warisan itu diturunkan dari pemilik. Oke, untuk yang warisan ya. Warisan dia adalah benar warisan itu adalah bukan objek pajak karena di sini sudah ada keterangannya. Kalau warisan itu sudah berupa tanah 1000 meter persegi, berarti artinya dia sudah terbagi ini, dia sudah mendapat bagiannya. Kalau sudah dibagi maka dia merupakan objek PPh. Kalau dia sudah dibagi berarti artinya dia adalah bukan objek pajak. Saya ralat ya. Kalau dia warisan yang sudah dibagi artinya dia adalah bukan objek pajak. Berarti benar yang disampaikan Mbak Andini. Tapi alasannya itu tadi ya karena sudah dibagi. Untuk yang hadiah undian. Final. Bu. Hadiah undian bank. Oke, benar ya. Itu final. Siapa aja tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Sepi, Mona. Saya, Bu. Saya, Bu. Fitri, Dila. Siapa lagi? Marcella, Bu. Oke, Mbak Marcel. Nafa. Mbak Nafa. Siti Nur Afita. Mbak Siti Nur. Oke. Untuk yang hadiah perayaan HUT RI. Final. Final, Bu. Ada yang jawaban lain? Tadi yang bilang final, Mbak Andini, Mbak Vina. Siapa lagi? Mbak Sepia. Semuanya final. Ini hampir sama ya, sama seperti yang atasnya. Yang atasnya ini dia adalah hadiah undian, yang bawahnya adalah hadiah juara 1 bulu tangkis pada perayaan HUT RI. Kalau hadiah perayaan HUT RI itu artinya adalah hadiah yang dia dapatkan dengan melakukan usaha atau ada ekspornya ya. Nah, kalau ada ekspornya itu dia adalah objek pajak tidak final. Kalau yang hadiah didapatkan cuma-cuma seperti hadiah undian itu berarti dia dipotong objek pajak final. Kalau yang hadiah perayaan HUT RI itu objek pajak tidak final. Jadi jawabannya adalah objek pajak tidak final. Bedanya itu ya, hadiah yang didapat dengan ekspor atau dengan tidak ada upaya atau ekspor. Untuk yang sumbangan teman kuliah, ini sumbangan ketika menikah dari teman-teman kuliah ini. Ini apa ini? Objek pajak. Mbak Novi, objek pajak apa Mbak, final atau tidak final?
Kalau sumbangan bukan objek pajak, Bu. Oh, bukan objek pajak. Oke. Yang lainnya? Apakah sama? Mbak Fatima? Sama, Bu. Oke. Ada yang beda? Gimana yang lainnya? Bantuan atau sumbangan ya yang dikecualikan dari pajak penghasilan atau bukan objek pajak itu ada syaratnya ya. Nah, syaratnya itu bisa nanti kalian lihat sendiri, syaratnya ada banyak ya. Seperti misalnya kalau zakat itu yang diterima oleh badan amil zakat dan seterusnya. Nah, untuk yang sumbangan ketika menikah dari teman-teman kuliah itu dipotong objek pajak yang sifatnya tidak final. Karena dia tidak memenuhi syarat yang ada di undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kalau yang sumbangan dari IAI? Final. Final, Bu. Yang bilang final tadi Mbak Mona Lisa. Siapa lagi? Saya, Bu. Mbak Fatima. Saya, Bu. Mbak Septia. Ada jawaban yang lain? Bukan objek pajak. Mbak Rida, bukan objek pajak. Ada yang lain? Oke, kalau misalnya final, kalian coba cek lagi. Final ini masuk ke PPh pasal berapa ini ya? Sumbangan dari IAI itu termasuk objek pajak tidak final. Oke ya, ini waktunya kurang dari 1 menit ini kok cepat sekali. Ini pas ya, kita udah selesai membahas terkait subjek dan objek pajak. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk kelas hari ini saya akhiri. Untuk absennya saya foto dulu aja sebentar. Oke, saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.